Hai, selamat datang kembali di channel House. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai suatu desain. Tapi untuk terlebih dahulu jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, nah video kita kali ini kita akan membahas mengenai desain suatu kamar mandi. Kamar mandi yang mau kita desain kali ini berukuran cukup kompak ya. Nah, kamar mandi ini memiliki ukuran panjang ke belakang itu adalah 1,8 meter dan lebar 1,3 meter. Nah, bagaimana kamar mandi yang kecil ini bisa tampil lebih estetik ya kalau bahasanya saat ini. Nah, yang pertama dalam mendesain suatu kamar mandi yaitu kita harus menentukan fungsi ruangan dari kamar mandi ini ya. Nah, kamar mandi itu ada dua jenisnya. Yang pertama dia disebut sebagai powder room dan yang kedua adalah ya kamar mandi gitu. Nah, jika disebut dengan powder room berarti kamar mandi ini hanya bisa digunakan sebagai kamar mandi kering. Jadi yang ada itu hanya wastafel dan juga kloset. Kalau fungsinya sebagai kamar mandi, dia bisa difungsikan untuk mandi. Jadi di dalam kamar mandi itu adanya shower. Perbedaan antara powder room dengan kamar mandi itu terletak dari ada tidaknya shower untuk mandi ya. Nah, di video kita kali ini kita akan mendesain kamar mandi ya, bukan powder room. Kemudian tips berikutnya yaitu kita harus menentukan denah atau layout suatu ruangan ya. Suatu ruangan kamar mandi ini tentunya. Nah, kamar mandi ini memiliki bukaan pintu dari sebelah kiri ya. Oke, bukan pintunya dari sebelah kiri. Nah, bukan pintu kamar mandi ini umumnya dia lebar 70 cm ya. Dengan ketinggian bisa 2 meter ataupun 2,1 meter. Nah, jika kita lihat dari atas, kamar mandi ini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama di sini adalah daerah area basah dan bisa difungsikan untuk mandi. Dan yang kedua di sini adalah area kering. Nah, di area kering ini kita menggunakan kloset jongkok ya. Karena penggunaan kloset jongkok di Indonesia itu sendiri masih banyak peminatnya. Selain itu kloset jongkok ini memiliki keunggulan yaitu dia bersifat lebih higienis ya. Kenapa di daerah sini kita buat area kering dulu sedangkan di sini area basah ya. Nah, tujuannya pada saat masuk ke dalam kamar mandi kita terlebih dahulu menginjakkan kaki ke area kering dulu gitu. Jadi kita bisa fungsinya ya misalkan kalau mau buang air bisa di sini dulu di area kering atau kalau kita mau mandi kita bisa ke area basah gitu. Jadi jika kita tidak mau mandi, kita masih bisa menginjak kaki kita di area kering dan keluar kaki kita masih dalam keadaan kering. Nah, kemudian di area basah dan area kering itu dipisahkan partisi dari batu ya atau dari tembok. Itu tembok ini disusun dia secara vertikal ya, bukan seperti susun biasa. Tujuannya agar bisa mendapatkan ketebalan yang tipis gitu. Nah, kemudian untuk membedakannya lagi antara area basah dan area kering itu adalah perbedaan level lantai ya. Nah, perbedaan level lantai ini dibuat sekitar 5 cm. Nah, selain itu untuk membedakan kembali area basah dan area kering kita bisa menggunakan jenis keramik yang berbeda ya. Nah, kalau teman-teman lihat area basah itu saya menggunakan jenis keramik yang lebih berwarna coklat, sedangkan area kering saya menggunakan jenis keramik dengan bertekstur ya. Nah, jenis keramik apa sih yang saya gunakan di video kali ini untuk mendesain kamar mandi ya. Nah, untuk keramik yang berwarna coklat ini saya memakai keramik dengan tipe Roman Marbella Bruno ya. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, kemudian untuk area kering saya menggunakan keramik bertekstur. Jadi jenis keramik atau granit yang saya gunakan itu adalah yang ini ya.
Jadi dari Roman juga, yaitu Marbella Winter. Kemudian untuk dinding-dinding yang di sini, jenis keramik yang saya gunakan itu adalah ini ya, dari Roman, yaitu Marbella Crema ya. Lalu untuk lantainya ini kita gunakan lantai yang keset. Nah, di sini video kali ini saya menggunakan jenis keramik ini ya, Marbella Crema dari Roman. Nah, ini memiliki tekstur yang keset juga ya. Nah, kemudian tips berikutnya lagi, kita harus menentukan cahaya ya dan udara gitu. Jadi dalam suatu kamar mandi ini, ada baiknya kamar mandi itu harus dilewati oleh cahaya matahari dan juga udara agar tidak terjadinya kelembapan dan aroma kamar mandi yang tidak sedap itu bisa langsung keluar. Nah, untuk desain kali ini, nah kamar mandi ini memiliki bukaan jendela di sini ya. Oke. Nah, bukaan jendela di sini itu dibuat dengan menggunakan kaca dengan model zigzag ya. Nah. Oke, tak lupa kalau dalam mendesain kaca dengan model zigzag, lebih baik yang area luar itu turun ke bawah dan area dalam itu naik ke atas ya. Nah, tujuannya kalau dari luar itu tidak terjadi tampias hujan ya. Nah, jadi tampias hujan itu akan turun ke sini, tidak masuk ke dalam kamar mandi. Selain itu juga untuk menghindari orang lain mengintip ya. Nah, kalau dilihat dari bawah, yang terlihat hanya tampilan atas saja gitu. Oke, nah apabila kita ini sudah punya jendela, ada baiknya pintu yang kita gunakan untuk kamar mandi itu dia memiliki, nah seperti ini ya. Nah, pintu kamar mandi itu memiliki jalusi ya. Oke. Nah, jalusi ini fungsinya sebagai agar udara itu bisa keluar dan masuk. Nah, apabila di sini ada jalusi dan di sini ada jendela, maka terjadi pergerakan udara atau cross ventilation dari bawah ke atas ya. Lalu dilanjutkan keluar. Nah, jika tidak ada jendela yang menghadap keluar, kita bisa menggunakan exhaust fan ya di area atas kamar mandi. Jadi udara itu bisa bergerak dari bawah menuju ke atas, kemudian dibuang melalui plafon rumah. Nah, tips berikutnya kita menentukan jenis sanitary apa yang kita gunakan ya. Nah, di video kita kali ini jenis-jenis sanitary yang saya gunakan, karena di sini area basah, otomatis yang pertama itu saya buat shower ya. Nah, shower yang saya pakai di sini adalah shower tiang seperti ini ya, satu set. Jadi ada hand shower dan ada rain showernya gitu. Nah, di sini saya memakai ada keran air panas dingin, tapi kita bisa juga memakai satu keran model dingin saja. Oke, kemudian di area basah ini saya memanfaatkan sudut ruangan ya. Jadi karena di situ ada sudut ruangan, saya menggunakan rak sudut ya. Nah, rak sudut di sini digunakan untuk meletakkan sabun ya. Jadi pada saat mandi kita lebih mudah dalam menjangkau atau meraih sabun ya. Nah, apabila rak-rak sudut ini dirasa kurang cukup, kita bisa menambahkan satu rak dinding ya. Nah, di sini rak dinding ini dilengkapi dengan cermin. Oke. Nah, di rak dinding ini bisa kita tempatkan di sini tempat sabun dan juga tempat sikat gigi ataupun peralatan-peralatan kamar mandi lainnya ya. Nah, ini dia ada lacinya ya, atau ada sistem kabinet di dalam untuk penyimpanan alat-alat kamar mandi kita gitu. Nah, kira-kira hanya seperti ini saja untuk di area basah. Nah, sedangkan untuk di area kering, di sini saya menambahkan satu rak handuk ya di sini ya. Jadi rak handuk ini harus diletakkan berjauhan dari area basah, tujuannya agar pakaian-pakaian atau handuk yang kita gantung di sini tidak kecipratan air ya. Sini bisa saya tempatkan handuk ya di atasnya. Nah, kemudian karena ini menggunakan kloset jongkok, saya di sini meletakkan satu jenis bidet ya atau jet washer.
Nah, meletakkan bidet atau jet washer ini usahakan di sebelah kanan atau di mana atau tangan mana yang Anda gunakan tidak aktif dalam membersihkan diri ya. Nah, di sini saya memakai tangan kanan untuk memegang jet washer ya. Oke, dan tangan kirinya ya teman-teman tahu sendirilah gitu. Kemudian karena ini adalah kloset jongkok sistem tanpa flushing, jadi saya harus membuat satu keran air ya. Jadi di sini saya letakkan satu keran ya, tujuannya untuk menampung air. Kemudian di sini saya buat ember ya. Oke, demikian video kita kali ini. Jadi seperti ini kira-kira desain suatu kamar mandi compact ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.